Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Reda Putri dalam mata kuliah Berpikir Sistem. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soft system methodology. Kalau di pertemuan berikutnya, di video berikutnya kita sudah membahas apa itu sistem, kemudian apa itu berpikir sistem atau system thinking. Kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai soft system methodology. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya. Baik. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai sistem thinking, di dalamnya ada hard system methodology, ada soft system methodology. Ini adalah salah satu metode pemecahan masalah di dalam sebuah pemikiran yang tersistem, gitu ya. Dia dengan menggunakan soft system methodology. SSM atau soft system methodology ini awalnya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan melibatkan banyak stakeholder di dalam bidang manajemen. Ya, pendekatan ini digunakan ketika pendekatan teknikal tidak mampu lagi menjelaskan berbagai fenomena yang dihadapi secara utuh dan akurat. Ini adalah fungsi dari SSM. Nah, sedangkan pada tahapannya sendiri, soft system methodology itu punya 7 tahapan di dalamnya. Yang pertama yaitu ketika ada situasi problem yang tidak terstruktur, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan situasi problem tersebut, kemudian problem tersebut bisa didefinisikan secara sistem yang relevan, kemudian dibentuklah sebuah model konseptual sistem sesuai dengan definisi yang sudah ada, kemudian kita bandingkan dengan model yang ada di dunia nyata, kemudian kita buat perubahan yang sistematis, kemudian kita membuat tindakan untuk memperbaiki situasi permasalahan tersebut. Ya, jadi kondisinya ini dibagi menjadi 2. Nah, yang bagian atas ini, yang 5 ini adalah dunia nyata, yang di bawah ini adalah sistem thinking-nya. Ya, berpikir secara sistemnya. Pokoknya itu ada di sini. Ya, bagaimana kita bisa membuat model konseptual sistem sesuai dengan definisi yang bisa kita susun sebelumnya. Gitu. Nah, untuk soft system methodology overview-nya sendiri, sebuah metodologi yang menetapkan prinsip-prinsip untuk penggunaan metode yang memungkinkan dilakukan dalam situasi permasalahan yang tidak terstruktur, di mana pemeliharaan hubungan setidaknya sama pentingnya dengan pencarian tujuan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan, sama pentingnya dengan menentukan bagaimana melakukannya. Ini menurut Jackson 2003, secara teorinya ya. Nah, kalau kita lihat, apa saja sih permasalahan dan solusi yang ada di dalam lingkup soft system methodology? Yang pertama dari sisi permasalahan, kalau mau diselesaikan dengan soft system methodology, biasanya permasalahan tersebut memiliki karakteristik yang pertama kompleks, ya, kemudian dinamis ya, berubah-ubah, dan probabilistik, kemungkinannya sangat banyak. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, maka dibutuhkan solusi yang seperti apa? Yang pertama yang cybernetik, artinya berorientasi pada tujuan. Yang kedua holistik, ya, cara pandangnya menyeluruh, kemudian efektif, sehingga dapat dioperasionalisasikan. Jadi kita nggak boleh memberikan solusi yang hanya ada tujuannya, tapi dia nggak bersifat menyeluruh, nggak boleh. Kita harus ada tujuannya, bersifat menyeluruh, tapi kalau misalnya pun tidak bisa diimplementasikan dengan baik, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada tujuannya, bersifat menyeluruh atau utuh, dan bisa dioperasionalisasikan atau diimplementasikan. Oke, nah paradigma SSM ya dirancang untuk menangani situasi problem kompleks yang messy, ill-structured, ill-defined, atau tidak terstruktur. Jadi berantakan gitu ya, tidak terstruktur, tidak terdefinisikan, situasi permasalahan yang melibatkan manusia yang sangat dinamis, sehingga tidak akan pernah selesai. Loh, kenapa Bu harus diselesaikan? Atau permasalahan itu harus dicari solusinya, kalau memang kita tahu tidak akan pernah selesai. Jadi mungkin masalah yang itu selesai, tapi akan muncul masalah baru yang lain, maka ini disebut sesuatu yang tidak akan pernah selesai atau inquiry never ending gitu. Padahal sebenarnya masalah yang pada saat itu kita carikan solusinya itu sudah selesai. Tapi pasti ketika satu masalah selesai akan muncul masalah lainnya karena melibatkan kaitannya dengan manusia gitu. Manusia sendiri adalah makhluk yang dinamis, jadi nggak mungkin stabil seperti itu saja. Pasti manusia itu kan bertumbuh, berkembang, berubah gitu ya.
Untuk itu diperlukan keseimbangan antara elemen yang dalam permasalahan tersebut dan terus disesuaikan dengan perubahan yang ada. Nah, ini adalah bentuk dari inquiry never ending. Yang pertama kita misalnya ngelihat dari sini ya. Observasi dulu, masalahnya apa sih ya. Kemudian kita define problemnya apa, definisikan masalahnya apa. Kita buat form questionnya. Oh, pertanyaannya seperti ini. Oke, kita investigasi ya. Kemudian kita membuat ekspektasi-ekspektasi, kita pelajari ya, kita coba interpretasikan hasilnya ya. Kita coba reflect atau melihat dari hasil atau apa yang kita dapatkan dari penelitian itu, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran tadi. Kemudian kita mengkomunikasikan hasil yang kita dapatkan. Tapi itu tidak sampai di situ. Kita balik lagi ke observasi dan begitu seterusnya. Makanya ini adalah sebuah inquiry wheel, ya, yang dimaksud dengan inquiry never ending atau permasalahan yang tidak akan berakhir gitu. Manfaat dari subsistem metodologi sendiri yang pertama meningkatkan pemahaman secara holistik pihak-pihak yang dieksplorasi terhadap kasus yang dihadapi. Yang kedua, penggunaan SSM membuat proses pembelajaran dapat dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, proses inovasi dalam menyelesaikan masalah dapat dieksplorasi bersama-sama sehingga melahirkan banyak alternatif solusi. Ini ada kritik terhadap SSM ya. Karena SSM ini bergantung kepada siapa yang membuat atau melakukan penelitiannya atau siapa yang melaksanakan metodologinya, maka hasilnya nanti itu bergantung terhadap individu yang melaksanakan itu, wawasan si individu yang melakukan subsistem metodologi. Ya, kemudian ketika SSM ini juga tidak memiliki ketidakmampuan untuk menghadapi kekuatan situasi dan perlawanan terhadap perubahan. Dan mereka menunjukkan bahwa sebagian besar responden terhadap studi tidak menggunakan metodologi untuk membawa perubahan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan solusi untuk masalah yang ada, namun harus ada peninjauan ulang beberapa kali. Maksudnya gimana? Jadi ketika sudah kita dapatkan nih hasil penelitiannya apa, kita harus tinjau kembali supaya bisa untuk meyakinkan bahwa penelitian itu sesuai dengan implementasi di lapangannya. Nah, peran SSM sendiri ada dua. Yang pertama pendekatan ilmiah, yang kedua pendekatan pelaksanaan manajerial. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau pendekatan ilmiah kaitannya dengan penelitian, baik itu di perguruan tinggi maupun dimanapun, itu bisa menggunakan sistem metodologi. Sedangkan di perusahaan, untuk penyelesaian suatu masalah di perusahaan secara manajerial juga bisa menggunakan subsistem metodologi. Oke, nah ini ada 5 contoh. Sebenarnya banyak sekali alat analisa yang bisa digunakan untuk subsistem metodologi, tapi ini ada 5 aja. Yang pertama AHP, Analytical Hierarchy Process. Kemudian yang kedua ANP, Analytical Network Process. Yang ketiga ISM atau Interpretive Structural Modeling. Kemudian yang MPE, ya, kemudian ada MCDM. Nah, ini detailnya seperti apa? Ini akan menjadi tugas teman-teman di kelas untuk bisa menjabarkan apa itu AHP, ANP, ISM, dan MPE, dan MCDM. Kemudian ini kita buat nanti per kelompok, silahkan dicari tahu dulu AHP itu apa, ANP apa, ISM apa, MPE apa, MCDM apa, dan kemudian dibuatkan penjelasannya dalam PowerPoint dan juga makalahnya. Gitu ya. Baik, untuk materi mengenai subsistem metodologi, demikian terlebih dahulu. Silakan dikerjakan tugasnya mengenai alat analisa subsistem metodologi. Ada 5 tadi. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan, silakan melalui komentar ataupun di grup WhatsApp. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.